Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Mei 2020, akan dilaksanakan sidang lanjutan yang menghadiri perkara pidana tingkat pertama pada perkara pidana nomor 4/pidana berat /2020 Pengadilan Negeri Limpito. Atas nama terdakwa pertama Rahmat Ali alias Dongkem, terdakwa 2 Adna Tangguda alias Adna, terdakwa ketiga Yayan Una alias Yai, dan terdakwa keempat Eko Firdaus alias Bayu segera dimulai. Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang lanjutan atas nama dengan perkara pembunuhan berencana. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silahkan. Sidang perkara pidana pembunuhan berencana nomor 4/P.B/2020 Pengadilan Negeri Limpito. Pada hari ini, 18 Mei 2020, atas nama terdakwa 1 Rahmat Ali alias Dongker alias Tri, terdakwa 2 Adnan Tangguda alias Adnan alias Saile, terdakwa 3 Yayan Una alias Yayan alias Vicky, dan terdakwa 4 Eko Firdaus alias Bayu alias Ahyar dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Majelis Hakim. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah penunjukan alat-alat bukti oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Sudah siap dengan alat-alat bukti saudara? Siap, Majelis Hakim. Alat bukti apa saja yang saudara ajukan? Kami akan mengajukan barang bukti kami berupa celana pendek jeans, kaos warna merah, jaket warna hitam, dan cat warna putih, 1 pisau bedik dengan ganggang kayu, 1 parang ukuran 47 cm dengan ganggang kayu warna hitam yang terukir dengan sarung warna hitam, 1 bilah pisau bedik berganggang kayu bersama sarung yang dililit dengan lakban hitam, 1 unit sepeda motor Honda Sonic berwarna hitam bersama kuncinya, 1 unit motor Beat merah, 1 unit sepeda motor jenis Matic merek Yamaha warna merah hitam. Akan tetapi, kami hanya akan menampilkan berupa foto mengenai alat bukti motor yang disebutkan 2 orang saksi dari serta 1 orang keterangan ahli forensik hasil autopsi korban. Tunjukkan barang bukti saudara. Terdakwa, penasihat hukum, silahkan. Terima kasih Majelis Hakim. Saudara terdakwa, silakan duduk di samping penasihat hukum saudara. Iya, Majelis Hakim. Iya, Majelis Hakim. Penuntut umum, panggil dan hadapkan saksi-saksi ke ruang sidang. Majelis Hakim. Saksi dalam keadaan sehat. Sehat yang mulia. Sehat yang mulia. Siap mengikuti sidang hari ini. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Tunjukkan kartu identitas saudara. Saudara Faisal Mayulu alias Pai alias Ziza, saudara mengenal terdakwa? Kenal yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan sejarah? Tidak ada. Saudara Ashari Palopa alias Acil alias Sigma, saudara mengenal terdakwa? Iya, kenal. Apakah saudara mempunyai hubungan sejarah? Tidak ada. Para saksi, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu, para saksi akan disumpah. Bersedia untuk disumpah? Bersedia Majelis Hakim. Bersedia Majelis Hakim. Kepada saksi yang beragama Islam, silakan berdiri. Untuk disumpah dengan juru sumpah, silakan. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim.
sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenar-benarnya. Baik, para saksi telah disumpah. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa para saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang saudara lihat, dengar, dan apa yang saudara ketahui. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum, namun juga kepada Tuhan. Dan apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pasal 174 KUHP. Para saksi mengerti? Mengerti? Penuntut umum, saksi mana yang terlebih dahulu akan diperiksa? Saya akan mulai dari saksi Faisal Mayulu alias Zizah yang mulia. Saudara Faisal Mayulu alias Pai alias Ziza, saudara tetap di tempat. Kepada saksi yang lain silahkan meninggalkan ruangan sidang dan menunggu untuk dipanggil kembali, namun sebelumnya kami ingatkan kepada saudara untuk tidak berkomunikasi terkait dengan perkara ini. Saudara-saudara mengerti? Mengerti Majelis Hakim? Silahkan. Apa saudara ada di tempat kejadian saat terdakwa melakukan perbuatannya? Sama sekali tidak mengetahui, Yang Mulia. Apa saudara ada di tempat kejadian saat terdakwa melakukan perbuatannya? Iya, Yang Mulia. Saya juga bersama dengan korban ketika para terdakwa melakukan aksi perbuatannya tersebut. Penuntut umum, apakah saudara ingin bertanya lebih lanjut kepada saksi? Iya, Yang Mulia. Terima kasih atas izinnya. Saudara Faisal, Anda memiliki ikatan apa dengan korban? Iya, saya adalah teman main korban. Pada sebelum aksi tersebut dimulai, Anda dengan korban sedang melakukan apa? Saat itu, saya, korban, dan teman lainnya sedang kumpul dan bermain di halte yang berada di depan SMA Negeri 1 Telaga. Kami juga sedang duduk-duduk di atas motor sambil bermain game di handphone milik korban dan menggunakan headset di telinga korban. Apa ini headset yang dimaksud? Berwarna putih? Iya benar, itu headset yang dipakai saya dan korban. Lalu, bagaimana kejadian itu berlangsung? Karena kondisi halte terdapat lampu terang yang mampu menerangi tempat kejadian, jadi mereka datang tiba-tiba. Saat itu, seingat saya, terdakwa 1 yang diboncengi oleh terdakwa 3 ketika menghentikan sepeda motornya dan langsung turun dari motor dengan menghunuskan sebilah samurai yang digenggam oleh tangan kanan terdakwa 1, langsung menebaskan ke arah korban yang sedang duduk di atas motor, namun hanya mengenai sepeda motor yang kami duduki, sehingga terdakwa 1 kembali menebaskan samurai ke arah korban, tepatnya bagian punggung korban, namun saya melindungi korban dari belakang. Bagaimana ciri-ciri terdakwa ketika sampai pada lokasi kejadian? Para terdakwa yang melakukan penyerangan menggunakan jaket, tutup kepala, dan masker. Dan ciri-ciri yang saya kenali dari terdakwa 1 itu bertubuh pendek dan muka agak berkotak-kotak. Apa ini benar, jaket, tutup kepala, dan masker yang Anda lihat pada saat itu? Iya benar. Dari aksi perlindungan Anda terhadap korban, apakah Anda terluka karena tebasan tersebut? Iya, tapi hanya mengenai bagian punggung bawah saya saja. Oleh karena itu, saya merasakan sakit di bagian punggung. Setelah aksi ledakan tersebut, saya serta teman-teman lain lari untuk menyelamatkan diri. Ketika saudara lari menyelamatkan diri, apakah Anda terpisah dengan korban? Iya, saya dan teman lainnya terpisah dari korban. Saya dan teman lainnya lari menyelamatkan diri menuju Puskesmas Telaga untuk bersembunyi di sana dan dikejar oleh terdakwa 1. Sementara korban
lari menyelamatkan diri menuju ke arah pintu gerbang SMA Negeri 1 Telaga, yang dimana ternyata dikejar terdakwa 2 dan terdakwa 4. Karena hal tersebut, saya dan teman lainnya tidak mengetahui apakah korban selamat atau tidak. Oke, cukup. Terima kasih atas pernyataan saudara. Saya kembalikan kepada majelis hakim. Baik, selanjutnya penuntut umum. Apakah pernyataan saksi Faisal tadi dirasa cukup? Cukup yang mulia, kami rasa pernyataan saksi selanjutnya juga penting untuk didengar. Baik, kalau seperti itu, penuntut umum, saksi mana yang selanjutnya akan diperiksa? Azhari Polapa alias Acil atau Sigma, majelis hakim. Saudara Mayulu alias Pai alias Siza, silakan saudara meninggalkan tempat. Kepada saksi Azhari Polapa alias Acil alias Sigma, silakan memasuki ruang sidang. Bagaimana saksi? Atas nama Azhari Polapa alias Acil alias Sigma, sudah siap dalam memberikan pernyataan saksi pada perkara ini? Siap majelis hakim. Pokok perkara ini adalah pembunuhan berencana. Saudara sebagai saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, apakah saudara mengetahui rencana perbuatan terdakwa? Sama sekali tidak mengetahui rencana tersebut, yang mulia. Lalu, saudara berada di lokasi kejadian saat ada insiden tersebut. Iya, yang mulia. Ceritakan insiden kronologi penyerangan tersebut. Baik, terima kasih yang mulia. Sekitar 1 jam sebelum terjadinya penyerangan, saya mendengar di sekitar tempat kejadian terdapat pertengkaran, yakni seseorang yang saksi tidak kenali melewati tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang menarik tali gas sehingga menimbulkan bunyi ribut dari knalpot, yang kemudian beberapa orang datang dan menegur orang tersebut. Namun, seseorang tersebut menghentikan motornya dan menunjuk orang yang menegurnya, sehingga terjadilah sebuah keributan dan pertengkaran. Penuntut umum, silakan saudara bertanya pada saksi. Yang mulia, langsung saja saya akan bertanya kepada Anda, saudara Azhari atau Sigma, bagaimana Anda bisa mengenal korban? Iya, saya mengenal korban karena korban adalah teman saya. Yang mulia, langsung saja saya akan bertanya kepada Anda, saudara Azhari atau Sigma, bagaimana Anda bisa mengenal korban? Iya, saya melihat para terdakwa yang naik motor sambil membawa samurai dengan gagang kayu. Bukti ini yang saudara maksud? Iya benar, alat tersebut dibawa oleh terdakwa. Saya juga ingat karena besinya menghilang. Karena Anda menemukan korban. Saat itu saya melihat korban tidak berdaya yang tergeletak di jalan. Nah, kondisi korban pada saat itu, apakah para terdakwa masih di situ? Saat itu saya melihat bahwa korban sudah bersimbah darah dan terdapat luka di lutut, tangan, dan kepala. Para terdakwa lari dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Iya, saya yang pertama kali melihat. Jadi saya langsung menolong korban dan membawanya ke puskesmas Talaga. Namun, karena luka korbannya sangat parah, maka korban dirujuk ke Rumah Sakit Islam Gorontalo dengan memakai mobil ambulans. Dan ketika tiba di rumah sakit, korban telah meninggal dunia. Apakah pertanyaan dari saksi Azhari atau Sigma ini sudah cukup, penuntut umum? Yang mulia, Apa penuntut umum akan memanggil saksi berikutnya? Iya, majelis hakim. Silahkan hadir dan hadapkan ahli ke ruang sidang. Siap yang mulia. Saudara saksi ahli dalam keadaan sehat? Sehat? Siap mengikuti sidang hari ini? Siap. Tunjukkan kartu identitas saudara. Saudara ahli, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu, saudara akan disumpah. Bersedia untuk disumpah? Bersedia majelis hakim. Saudara ahli,
Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrohmanirrohim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya, sesuai dengan disiplin ilmu yang saya miliki dan kuasai. Baik, saudara ahli telah disumpah. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa saudara harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan disiplin ilmu yang saudara miliki dan kuasai. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum namun juga kepada Tuhan. Dan apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara akan diancam pasal 174 KUHP. Saudara mengerti? Mengerti. Silahkan penuntut umum. Terima kasih Yang Mulia. Saya akan mulai bertanya kepada saksi ahli forensik terkait penyelesaian dan pernyataan mengenai luka yang dialami korban dan hasil otopsi korban. Bahwa berdasarkan hasil visum et reversum nomor 048-IKF FK-P-8-2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Elisa Rompas M.Kos SPKF selaku dokter ahli forensik pada Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. Kando Manando. Pemeriksaan terhadap korban Raikel Hanafi alias Ikel sebagai berikut, yaitu ada dua pemeriksaan, yakni pemeriksaan luar dan dalam. Benar begitu, saudara? Iya, benar. Mengenai pemeriksaan luar, bisa Anda jelaskan? Baik, jadi dalam pemeriksaan luar ada tanda-tanda kekerasan yang ditemukan. A. Pada daerah puncak kepala samping kanan 7 cm dari garis pertengahan depan, 12 cm di atas liang telinga kanan, terdapat luka terjahit melintang dengan satu benang jahitan warna hitam. Panjang luka 4 cm, tepi luka rata, sudut tajam dengan dasar luka tulang. B. Pada daerah leher samping kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 7 cm di bawah liang telinga kanan, 135 cm di atas tumit, terdapat luka terjahit melintang dengan 4 benang jahitan warna hitam. Panjang luka 3 cm, tepi luka rata. 2 sudut tajam dalam luka menembus rongga dada. C. Pada daerah tepat pada puncak bahu kiri, terdapat luka terjahit dengan satu benang jahitan warna hitam. Panjang luka 2,5 cm, tepi luka rata, sudut tajam dasar luka tukang. D. Pada daerah dada kanan, 8 cm dari garis pertengahan depan, 10 cm di bawah puncak bahu, terdapat 2 buah luka terbuka dengan masing-masing panjang ukuran 3 cm dan 2,5 cm. Tepi luka rata, sudut tajam dasar luka jaringan ikat. E. Pada daerah perut kanan bawah, 18 cm dari garis pertengahan depan, setinggi tulang tajuk usus, terdapat luka terjahit memanjang dengan 3 benang jahitan warna hitam. Panjang luka 2,5 cm. Tepi luka rata, sudut tajam dasar luka rongga perut. Di sekitar luka terdapat memar dengan ukuran panjang 2,5 cm kali 2,5 cm. F. Pada daerah lengan bawah kanan sisi belakang, 18 cm di bawah siku, terdapat luka terjahit memanjang dengan satu benang jahitan warna hitam. Panjang luka 4 cm, tepi luka rata, sudut tajam dasar luka otot. G. Pada daerah ibu jari tangan kiri depan,
terdapat luka terjahit bentuk menyerupai huruf O terbalik dengan 3 benang jahitan. Panjang luka 6 cm, tepi luka rata, sudut tajam dasar luka otot. H. Pada daerah ruas ketiga sisi depan jari telunjuk kanan kiri, terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang 2 cm, tepi luka rata, sudut panjang dasar luka otot. I. Pada daerah lutut kiri terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran 9 cm x 5 cm. J. Pada daerah pangkal ibu jari terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran 5 cm x 2 cm. Di sekitar luka terdapat memar. K. Pada daerah lutut kanan terdapat luka lecet terputus-putus dengan ukuran 14 cm x 10 cm. Apakah luka luar disebabkan oleh beberapa senjata yang digunakan oleh terdakwa? Iya, hal itu juga serupa dengan luka dalam, yakni pada pemeriksaan dalam. Bisa Anda jelaskan juga mengenai luka dalam? Baik, saya lanjutkan. Jadi, dalam pemeriksaan dalam terdapat 1. Pada daerah kulit kepala sebelah dalam terdapat resapan darah dengan ukuran 7 cm x 6 cm. Tulang tengkorak, otak besar, otak kecil, dan batang otak tidak ditemukan tanda kekerasan. 2. Pada daerah dada A. Pada otot leher bagian dalam samping kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang 3 cm. B. Pada leher sisi kanan terdapat luka yang memotong pembuluh darah nadi besar leher kanan dan pembuluh darah balik di bawah tulang selangkah kiri yang berasal dari lengan kiri. C. Pada kerongkongan bagian depan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang 1,5 cm. Pada kerongkongan bagian belakang terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang 0,5 cm. D. Dalam rongga dada kiri terdapat darah bebas dan bekuan darah sebanyak 650 mm. E. Paru kiri bagian atas terdapat 2 buah luka terbuka, tepi rata, masing-masing ukuran 1 cm dan 0,5 cm. F. Jantung sebesar kepala tangan korban, selaput jantung utuh, terdapat cairan 5 ml warna kekuningan, tidak ditemukan kekerasan. 3. Pada rongga perut A. Pada usus kecil terdapat luka terbuka, tepi rata, ukuran 1,5 cm. Di sekitar luka terdapat resapan darah. B. Pada lambung terdapat cairan berwarna kecoklatan, sisa makanan yang belum tercerna sempurna dan berbau alkohol. Lalu, bagaimana mengenai alur luka pada korban? Jadi, luka pada pemeriksaan pada bagian leher kanan membentuk alur sebagai berikut. Luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot leher bagian dalam samping kanan, memotong pembuluh darah nadi besar leher kanan, melukai kerongkongan bagian depan dan belakang, memotong pembuluh darah balik di bawah tulang selangkah kiri, dan berakhir di paru kiri bagian atas. Alur luka berjalan dari depan kanan atas ke belakang kiri bawah, membentuk sudut 40 derajat dari permukaan tubuh dengan panjang alur luka 9 cm. Bagaimana dengan waktu kematian korban? Apakah korban meninggal di tempat kejadian atau ketika sudah berada di rumah sakit? Yang bisa saya simpulkan adalah lama kematian korban tidak ditentukan karena jenazah telah dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Lalu, cedera yang ditemukan pada pemeriksaan 1 angka Romawi nomor 6 ayat A, B, C, D, E, F, G, H adalah akibat kekerasan tajam. Cedera yang ditemukan pada pemeriksaan 1 angka Romawi nomor 6 ayat I, J, K adalah akibat kekerasan tumpul. Terakhir, sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada leher kanan
yang masuk menembus pembuluh darah nadi besar leher kanan dan pembuluh darah balik di bawah tulang selangkah kiri serta melubangi paru kiri. Sekian dari pernyataan saya. Sudah memberi kesaksian. Selanjutnya saya kembalikan kepada majelis hakim. Baik, selanjutnya saya akan beralih kepada penasihat hukum terdakwa. Apakah saudara keberatan dengan pernyataan dari para saksi penuntut umum? Tidak, Yang Mulia. Karena tahap pembuktian oleh penuntut umum telah selesai, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap pembuktian oleh penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum? Sudah siap dengan alat-alat bukti saudara? Baik, Yang Mulia. Izinkan kami menghadirkan 2 orang saksi atas kejadian tersebut. Bagaimana penuntut umum? Apakah saudara mengizinkan para penasihat hukum ini untuk menghadirkan para saksi untuk memulai pembelaan? Baik, silakan bawa masuk saksi dari pihak terdakwa. Penasihat hukum, panggil dan hadapkan saksi-saksi saudara ke ruang sidang. Siap, Yang Mulia. Para saksi dalam keadaan sehat, Sehat, Yang Mulia. siap mengikuti sidang hari ini. Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Tunjukkan kartu identitas saudara. Para saksi, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu, para saksi akan disumpah. Bersedia untuk disumpah? Bersedia, Majelis Hakim. Bersedia, Majelis Hakim. Kepada saksi yang beragama Islam silakan berdiri untuk disumpah. Juru sumpah silakan. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenar-benarnya. Baik, para saksi telah disumpah. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa para saksi harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang saudara lihat, dengar, dan apa yang saudara ketahui. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum, namun juga kepada Tuhan. Dan apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pasal 174 KUHP. Para saksi mengerti? Mengerti. Mengerti. Saudara Ibrahim Ali alias Aib alias Lilis, saudara mengenal terdakwa? Kenal, Yang Mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan saudara? Iya, Yang Mulia. Hubungan seperti apa Anda terhadap terdakwa? Terdakwa 1, yakni Rahmat, adalah kakak saya, Yang Mulia. Baik, dimengerti. Selanjutnya, saudara Fendi Una alias Ila, saudara mengenal terdakwa? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan saudara? Tidak ada. Selanjutnya, saksi mana dulu yang saudara ingin tanyakan penasihat hukum? Saya ingin bertanya kepada saksi terdekat terdakwa yang bernama Saudara Ibrahim Ali alias Iam. Baiklah, saudara Ibrahim Ali alias Lilis, saudara tetap berada di ruang sidang. Kepada saudara Fendi Una alias Ila, silakan meninggalkan ruang sidang untuk menunggu memberikan pernyataan selanjutnya. Baik, Yang Mulia. Mari kita mulai saja. Saksi saudari Ibrahim Ali alias Lilis, apakah saudara mengetahui perbuatan berencana yang dilakukan oleh para terdakwa? Iya, Yang Mulia. Apa saudara ada di lokasi kejadian saat terdakwa melakukan perbuatannya? Tidak, Yang Mulia. Bagaimana Anda bisa tersangkut paut dalam kasus ini? Itu dikarenakan entah saya atau kelompok korban penuntut yang memulai kasus ini, Yang Mulia. Penasihat hukum, apa saudara ingin bertanya kepada saksi saudara? Baik, Yang Mulia. Silahkan. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya, kami selaku tim penasihat hukum terdakwa
ingin bertanya kepada saksi yang telah kami hadirkan. Untuk Saudara Ibrahim, mengenai pernyataan Anda bahwasanya mungkin Anda atau kelompok dari korban penuntut telah memulai kasus terlebih dahulu. Bagaimana Anda bisa mengklaim hal tersebut? Apakah Anda juga ikut terlibat? Saya tidak terlibat dalam insiden yang berlangsung. Saya juga merupakan korban dari pengeroyokan dari pihak kelompok korban yang menuntut. Bagaimana detail kejadian saat Anda dikeroyok? Bahwa hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, sekitar jam 24:30 WITA, saat itu saya mengendarai sepeda motor dari arah Telaga menuju kota Gorontalo. Saat akan melewati jalan trans desa Mongolato atau tepatnya di depan SMU 1 Telaga, saya melihat ada sekelompok orang yang sedang berkumpul sambil mengarahkan akan melemparkan sandal kepada saya. Siapa kelompok yang Anda maksud? Kelompok korban yang menuntut kakak saya. Setelah Anda dilempar sendal oleh kelompok tersebut, apa yang Anda lakukan saat itu juga? Sepertinya, mungkin hal tersebut diakibatkan saya yang mengendarai motor dalam keadaan kencang dan suara motor yang agak keras yang menyebabkan kelompok itu melempar sandal. Lantas, saya tidak menerima dengan tindakan sekelompok orang yang tidak senang tersebut. Kemudian saya kembali ke jalan yang dimana orang-orang tersebut berkumpul. Apa yang Anda lakukan setelah kembali dari sana? Saya dicegat oleh mereka sehingga saat itu juga saya terpaksa menghentikan motor yang saya kendarai. Ketika Anda sudah berhenti, apakah Anda berbicara kepada mereka? Saat itu saya sambil berkata kepada sekumpulan orang tersebut, kenapa mau melempar saksi dengan sandal? Namun pertanyaan saya tersebut membuat mereka marah dan langsung menganiaya diri saya secara bergantian. Lalu, bagaimana terdakwa satu, yakni kakak Anda, bisa ada di sana? Itu karena tiba-tiba kakak saya, yakni terdakwa 1, Rahmat, menelpon saya. Saat itu juga saya memberitahukan kepada kakak saya bahwa saya telah dipukuli oleh sekelompok orang. Apakah kakak Anda, yakni terdakwa satu, langsung menuju lokasi pengeroyokan terhadap Anda? Ya, tidak lama kemudian kakak saya datang ke tempat kejadian dan melihat diri saya yang sedang dianiaya. Apa yang dilakukan kakak Anda pada saat itu? Kakak saya sempat melerai kejadian penganiayaan yang saya alami. Saya pun dibawa oleh kakak saya. Ketika menuju motor pun saya masih mendapatkan pukulan. Jadi kakak saya yang membonceng saya. Anda dibawa kemana oleh kakak Anda setelah pengeroyokan itu terjadi? Saya dibawa ke tempat tinggalnya di kos-kosan di desa Pantungo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Bagaimana kondisi Anda setelah dikeroyok? Saya tidak apa-apa, namun saat itu saya melihat kakak dengan ekspresi marah. Jadi, apa yang dilakukan kakak Anda saat itu? Saat itu kakak saya langsung menghubungi temannya melalui telepon. Bahkan ketika mendengar hal tersebut pun, saya sempat melarang kakak saya agar jangan melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan pemukulan terhadap dirinya. Namun larangan tersebut tidak digubris oleh kakak saya. Oleh karena itu, kakak saya mengajak temannya melakukan pembalasan. Apa saudara tahu bahwa akan ada aksi penyerangan balik? Ya, saya tahu. Apa Anda juga tahu bahwa akibat penyerangan tersebut, kakak Anda serta teman-temannya menyebabkan korban yang bernama Raikel Hanafi meninggal dunia? Ya, saya tahu hal tersebut. Maka dari itu, dengan pernyataan saksi yang saya lakukan untuk kakak saya, agar korban penuntut umum memberikan keringanan hukuman pada kakak saya serta teman-temannya. Baik, terima kasih atas pernyataan yang saudara berikan. Majelis Hakim yang terhormat, saya menyatakan keberatan atas pernyataan saksi. Mengapa ia dipukuli oleh kelompok korban? Keberatan diterima. Silakan. Mengenai pernyataan mengapa ia dipukuli secara bergantian adalah dikarenakan saksi ini berkendara sambil mabuk, sehingga saksi ini membuat kebisingan suara motor yang membuat para kelompok korban tidak senang dengan perlakuannya. Saksi Ibrahim, apakah Anda benar berkendara sambil mabuk?
Yang mulia, saya keberatan dengan hal ini. Penasihat hukum, apa ada pembelaan terhadap saksi? Saya mengakui bahwa saksi ini memang benar dalam kondisi sedang mabuk saat berkendara dan menimbulkan keresahan terhadap kelompok korban. Tetapi dibanding menganiaya, bukankah lebih baik didengar atau ditegur secara baik-baik? Itu pembelaan saya yang mulia terhadap saksi. Terima kasih. Baik, sudah cukup. Apakah saudara penasihat hukum mencukupkan pernyataan saksi Ibrahim atau Lilis? Iya, yang mulia, saya juga ingin mendapatkan pernyataan dari saksi selanjutnya. Baik, silakan. Saksi selanjutnya hadir dan hadapkan ke ruang sidang. Saudara Ibrahim alias Lilis, silakan saudara meninggalkan tempat. Kepada saksi Fendi Una alias Ila, silakan memasuki ruang sidang. Bagaimana saksi atas nama Fendi Una alias Ila sudah siap dalam memberikan pernyataan saksi pada perkara ini? Siap, Majelis Hakim. Baik, kita mulai saksi saudara Fendi Una alias Ila. Saudara mengetahui tentang kejadian ini? Iya, Yang Mulia. Apa Anda terlibat langsung dalam kejadian ini? Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya terlibat langsung dalam insiden ini, dikarenakan saya hanya mengikuti dan mengamati saja. Penasihat hukum, silakan lanjutkan. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya, untuk Saudara Fendi Una, apakah Anda kenal dengan para terdakwa? Iya, saya mengenal para terdakwa. Apakah benar para terdakwa sudah melakukan tindakan penyerangan terhadap korban? Iya, benar. Bagaimana bisa Anda mengatakan bahwa Anda tidak terlibat dengan insiden tersebut? Bisa dijelaskan kronologi detailnya? Baik. Saya masuk sebagai anggota grup WhatsApp yang diberi nama Lele, di mana di dalam grup WA tersebut terdakwa 1, Rahmat alias Tri, mengunggah video kondisi adiknya, yakni saudara Aim alias Lilis, setelah dipukuli oleh sekelompok orang di Telaga. Kemudian, terdakwa 1, Rahmat alias Tri, meminta bantuan untuk melakukan pembalasan terhadap sekelompok orang tersebut. Apakah Anda ingat kapan kejadian pembalasan tersebut? Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, bertempat di Kelurahan Limba, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Sebelumnya, saya beserta kawan-kawan yang lain sedang minum minuman keras di kompleks dealer Suzuki Gelasong, sekitar pukul 12 malam WITA. Kemudian terdakwa 1, Rahmat alias Tri, dan terdakwa 3, Yayan alias Vicky, datang menghampiri kami. Setelah mereka datang, apa yang dilakukan oleh mereka? Terdakwa 1, Rahmat alias Tri, mengatakan bahwa adiknya dipukuli oleh sekelompok orang di Telaga. Kemudian dia mengajak saya untuk melakukan pembalasan. Apakah Anda setuju dengan ajakan itu? Iya, sebelum berangkat, saya terlebih dahulu mengambil sebilah samurai dari base camp yang letaknya tidak jauh dari tempat saya nongkrong. Kemudian saya beserta teman-teman yang lainnya mengendarai sepeda motor mengikuti terdakwa 1, Rahmat alias Tri, yang berboncengan dengan terdakwa 3, Yayan alias Vicky. Selanjutnya, kami menuju halte yang berada di SMA N1 Telaga sekitar pukul 2 dini hari. Terdakwa 1, Rahmat alias Tri, langsung turun dari motor dan menebaskan samurai serta mengejar sekelompok orang yang berada di halte tersebut, diikuti oleh terdakwa 2, Adnan alias Saile, dan terdakwa 3, Yayan alias Vicky. Kemudian, apa yang terjadi setelah itu? Saya melihat mereka mengejar beberapa orang yang ada di halte tersebut dan menganiaya seseorang yang tidak saya ketahui identitasnya. Setelah menganiaya orang tersebut, terdakwa 1, Rahmat alias Tri, mengatakan cabut, sehingga kami pun langsung meninggalkan tempat kejadian dan menuju ke rumah kawan kami. Saya juga secara jelas melihat bahwa terdakwa 3, Yayan alias Vicky, telah menebaskan parang yang digenggamnya sebanyak 1 kali sehingga mengenai badan korban. Lalu, bagaimana dengan senjata yang Anda bawa? Apakah Anda gunakan untuk menganiaya korban? Saya tidak menggunakan sebilah samurai yang saya bawa, karena saya melihat terdakwa 1, Rahmat alias Tri, dan terdakwa 3, Yayan alias Vicky, telah mengepung korban. Apakah saudara tahu jika korban meninggal? Tidak tahu. Baik,
Terima kasih. Saya rasa penjelasan Anda cukup. Sekian Majelis Hakim. Terima kasih. Baik, selanjutnya apakah pihak penuntut umum ingin menjatuhkan keberatan? Tidak, Yang Mulia. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 21 Mei 2020 dengan agenda sidang pemeriksaan terdakwa. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasehat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.